Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberikan yang baik-baik dan terbaik buat kita semua di dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Kisah lucu Abu Nawas yaitu Abu Nawas dan sepeda ajaibnya. Di sebuah negeri yang dipimpin oleh Sultan Harun al-Rasyid, hiduplah seorang lelaki cerdik bernama Abu Nawas. Ia terkenal karena kecerdasan dan kelicikannya dalam menghadapi berbagai masalah. Suatu hari, di pasar kota Baghdad, ia melihat seorang pedagang asing yang menjual sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah benda dengan 2 roda, rangka besi, dan pedal. Ini adalah sepeda ajaib, kata sang pedagang. Dengan menaikinya, kau bisa melaju lebih cepat dari kuda. Abu Nawas, yang selalu tertarik dengan hal-hal aneh, segera mencoba sepeda itu. Mula-mula ia terjatuh, tetapi setelah beberapa kali mencoba, ia berhasil mengendarainya dengan lancar. Para penduduk pasar terperangah melihat Abu Nawas meluncur di antara mereka tanpa ditarik kuda. Kabar tentang sepeda ajaib ini pun sampai ke telinga Sultan Harun al-Rasyid. Sang Sultan, yang penasaran dengan benda ajaib itu, memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, kudengar kau memiliki kendaraan yang lebih cepat dari kuda. Tunjukkan padaku, perintahnya. Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas mengayuh sepedanya di halaman istana, berkeliling dengan kecepatan yang membuat para menteri dan pengawal kagum. Sultan sendiri tampak terkesima. Namun, seperti biasa, ada menteri-menteri iri yang ingin menjatuhkan Abu Nawas. Salah satu di antara mereka berkata, "Tuanku, jika sepeda itu memang ajaib, mengapa tidak diuji dalam sebuah perlombaan? Jika Abu Nawas bisa mengalahkan kuda kerajaan, maka sepeda itu memang luar biasa." Sultan menyetujui tantangan ini dan segera mengatur perlombaan. Keesokan harinya, di hadapan seluruh penduduk Baghdad, Abu Nawas berdiri di samping sepedanya, sementara di sebelahnya seorang penunggang kuda kerajaan sudah bersiap. Saat aba-aba diberikan, kuda langsung melesat, meninggalkan Abu Nawas jauh di belakang. Para penonton tertawa, mengira Abu Nawas akan kalah telak. Namun, Abu Nawas tetap tenang. Ia tahu bahwa jalan perlombaan ini penuh dengan tikungan tajam dan jalan sempit. Sementara kuda harus melambat di tikungan, Abu Nawas bisa dengan mudah menyelip di antara jalan-jalan kecil. Dengan kelicikannya, ia mencari jalan pintas yang tidak bisa dilewati kuda. Sedikit demi sedikit, ia mendekati garis finish. Di detik-detik terakhir, Abu Nawas muncul di depan semua orang, melaju dengan kecepatan penuh dan melewati garis finish sebelum kuda. Para penonton bersorak riang. Sultan Harun al-Rasyid tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau benar-benar cerdik. Bukan hanya sepedamu yang ajaib, tapi otakmu juga," katanya. Sebagai hadiah, Sultan memberi Abu Nawas sejumlah uang emas dan memperbolehkannya menyimpan sepeda ajaib itu. Sejak hari itu, Abu Nawas dikenal tidak hanya karena kecerdikannya, tetapi juga sebagai orang pertama di Baghdad yang memiliki sepeda ajaib. Kisah kekonyolan dan keberanian Abu Nawas saat tertawa di tengah rapat istana melihat kelakuan para menteri. Pada suatu hari, di Istana Raja Harun al-Rasyid, diadakan sebuah rapat penting yang dihadiri oleh para menteri, penasihat kerajaan, serta orang-orang terpandang dari seluruh penjuru negeri. Rapat tersebut membahas permasalahan yang tengah dihadapi oleh kerajaan, mulai dari keamanan hingga kesejahteraan rakyat. Di antara yang hadir, terdapat seorang pria cerdik bernama Abu Nawas. Ia diundang bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena kepiawaiannya dalam menyelesaikan masalah dengan cara yang unik dan menghibur. Meskipun demikian, semua orang tahu bahwa Abu Nawas seringkali bertindak di luar dugaan. Saat rapat berlangsung, suasana sangat serius. Para menteri dengan wajah tegang menyampaikan pendapat mereka, sementara Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasananya mendengarkan dengan seksama. Di tengah perdebatan yang semakin memanas, tiba-tiba terdengar suara tawa keras yang mengejutkan seluruh peserta rapat. Semua mata pun langsung tertuju pada Abu Nawas, yang duduk santai sambil tertawa terbahak-bahak. Raja Harun al-Rasyid mengernyitkan dahi dan bertanya dengan nada heran, "Abu Nawas, mengapa engkau tertawa di saat kita tengah membahas perkara penting bagi kerajaan? Apakah kau menganggap ini hal yang lucu?" Abu Nawas segera menenangkan diri dan menjawab dengan senyum khasnya, "Ampun, Baginda. Hamba tidak bermaksud tidak sopan atau menganggap remeh pembicaraan ini. Namun, tiba-tiba hamba teringat sesuatu yang membuat hamba tidak bisa menahan tawa." "Apa yang kau ingat? Ceritakanlah," perintah sang raja. Abu Nawas lalu mulai bercerita, "Hamba teringat seorang petani yang datang ke pasar membawa keledainya untuk dijual. Keledai itu sehat dan kuat,
namun tak seorang pun mau membelinya. Petani itu pun kebingungan dan bertanya kepada seorang pedagang tua mengapa keledainya tidak laku. Pedagang itu menjawab, "Karena kau tidak memuji keledaimu sendiri. Jika kau ingin keledaimu laku, bicarakanlah kehebatannya dengan lantang." Maka petani itu mulai berteriak, "Keledai ini sangat kuat. Ia bisa membawa beban berkali-kali lipat dari tubuhnya sendiri. Ia adalah keledai paling cerdas yang pernah ada." Mendengar itu, banyak orang tertarik dan keledai pun akhirnya terjual dengan harga mahal. Namun, saat pembeli membawa keledai itu, keledai tersebut malah membandel dan tidak mau berjalan. Pembeli itu pun marah dan kembali kepada si petani, "Mengapa keledai ini tidak seperti yang kau katakan?" Petani itu tersenyum dan berkata, "Aku hanya berbicara agar dia laku, bukan agar dia menjadi seperti yang kau harapkan." Setelah mendengar cerita itu, suasana di dalam rapat berubah. Para menteri yang awalnya tegang mulai tertawa, bahkan Raja Harun al-Rasyid pun tersenyum. Abu Nawas melanjutkan, "Baginda, saat mendengar perdebatan yang terjadi di rapat ini, hamba merasa seperti petani yang memuji keledainya sendiri. Semua orang berbicara panjang lebar tentang rencana-rencana besar, tetapi belum tentu mereka akan melaksanakannya seperti yang dikatakan." Raja Harun al-Rasyid terdiam sejenak, lalu tertawa keras. "Abu Nawas, kau benar sekali. Banyak dari kita hanya pandai berbicara, tetapi lupa bertindak." Sejak kejadian itu, suasana rapat menjadi lebih ringan, dan para peserta rapat lebih berhati-hati dalam memberikan pendapat. Mereka menyadari bahwa kata-kata harus disertai dengan tindakan nyata agar dapat membawa manfaat bagi kerajaan dan rakyatnya. Dan seperti biasa, kecerdikan Abu Nawas kembali mengajarkan pelajaran berharga bagi semua orang, bahkan bagi sang raja sendiri. Setelah rapat berakhir, Raja Harun al-Rasyid mengundang Abu Nawas ke ruang pribadinya. "Abu Nawas, aku ingin tahu pendapatmu tentang para menteriku. Apakah menurutmu mereka benar-benar mampu menjalankan tugas mereka?" tanya sang raja. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Baginda, seorang menteri ibarat seorang petani. Jika ia hanya berbicara tanpa bekerja, hasil panennya takkan pernah ada. Namun, jika ia rajin bekerja tanpa perlu banyak bicara, hasilnya akan nyata dan berguna bagi kerajaan." Raja mengangguk-angguk, merenungkan kata-kata Abu Nawas. "Kau benar, Abu Nawas. Mulai hari ini, aku akan memastikan bahwa para menteriku tak hanya berbicara, tetapi juga bertindak." Demikianlah, berkat kecerdasan Abu Nawas, kerajaan menjadi lebih baik dan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Kejenakaannya di tengah rapat tidak hanya menghibur, tetapi juga mengajarkan pelajaran berharga bagi semua orang di istana. Kisah kehebatan dari Abu Nawas saat ditantang menggambar sesuatu yang tidak ada di dunia ini. Di sebuah negeri yang makmur dan penuh keajaiban, hiduplah seorang cendekiawan jenaka bernama Abu Nawas. Ia terkenal di seantero kerajaan karena kecerdikan dan kelihayannya dalam memecahkan berbagai permasalahan dengan cara yang unik dan tak terduga. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid kembali merasa penasaran dengan kecerdikan Abu Nawas. Sang raja, yang seringkali menguji orang-orang bijak di kerajaannya, ingin sekali melihat bagaimana Abu Nawas menghadapi tantangan yang tampaknya mustahil. Pada suatu pagi yang cerah, Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istana. Dengan senyum penuh arti, sang raja berkata, "Abu Nawas, aku mendengar bahwa kau sangat pandai dalam banyak hal, termasuk dalam seni menggambar. Aku ingin melihat kepandaianmu itu. Gambarkan sesuatu yang tidak ada di dunia ini. Jika kau gagal, kau akan mendapatkan hukuman. Namun, jika berhasil, kau akan mendapatkan hadiah besar." Abu Nawas, yang sudah terbiasa dengan tantangan semacam ini, tidak menunjukkan tanda-tanda kepanikan. Ia hanya tersenyum dan mengangguk hormat kepada raja. "Baiklah, Baginda. Saya akan memenuhi permintaanmu. Mohon berikan saya selembar kertas dan pena," katanya dengan tenang. Raja pun memberikan semua yang dibutuhkan oleh Abu Nawas. Para menteri dan pejabat kerajaan yang hadir di ruangan itu menunggu dengan penuh rasa ingin tahu. Mereka membayangkan apa yang akan digambar oleh Abu Nawas. Apakah ia akan menggambar sesuatu yang aneh, makhluk gaib, atau sesuatu yang tak terbayangkan oleh akal manusia? Mereka semua menatapnya dengan penuh antisipasi. Abu Nawas mengambil pena dan mulai menggoreskan tinta di atas kertas. Namun, yang terjadi sungguh mengejutkan. Ia tidak menggambar apapun. Tangannya hanya bergerak seolah-olah sedang menggambar, tetapi tidak ada satupun bentuk yang tergambar di atas kertas. Ia terus melakukannya selama beberapa menit sebelum akhirnya meletakkan pena dengan santai.
Raja mengerutkan dahi dan menatap kertas kosong itu dengan penuh kebingungan. Abu Nawas, apa maksudmu? Aku tidak melihat satupun gambar di sana, katanya dengan nada yang agak kesal. Abu Nawas tersenyum lebar. Baginda, bukankah Baginda meminta saya untuk menggambar sesuatu yang tidak ada di dunia ini? Segala sesuatu yang ada di dunia ini dapat dilihat atau dibayangkan. Namun, sesuatu yang benar-benar tidak ada, tidak mungkin bisa digambarkan. Maka dari itu, saya telah menggambar sesuatu yang tidak ada dengan cara tidak menggambar apapun. Ruangan istana pun seketika menjadi hening. Para menteri saling berpandangan, mencoba memahami logika Abu Nawas. Beberapa mulai tersenyum, sementara yang lain tertawa kecil menyadari betapa cerdiknya jawaban itu. Raja Harun al-Rashid, yang awalnya bingung, akhirnya tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau memang luar biasa. Aku tak bisa menyangkal kecerdikanmu. Kau telah memenuhi permintaanku dengan cara yang tidak kuduga, kata raja sambil menggelengkan kepala kagum. Sebagai hadiah, aku akan memberimu sekantong emas karena telah berhasil menjawab tantanganku dengan cerdas. Abu Nawas menerima hadiah itu dengan hormat dan mengucapkan terima kasih kepada sang raja. Ia pun kembali ke rumahnya dengan hati riang, sekali lagi membuktikan bahwa kecerdikan dan pemikiran yang tidak biasa selalu bisa menjadi solusi untuk masalah yang tampaknya tak terpecahkan. Sejak hari itu, cerita tentang bagaimana Abu Nawas menggambar sesuatu yang tidak ada tersebar ke seluruh negeri. Orang-orang pun semakin mengagumi kecerdikannya dan menjadikannya inspirasi bahwa terkadang, jawaban yang terbaik bukanlah yang terlihat secara kasat mata, melainkan yang dipikirkan dengan cara yang berbeda dan kreatif. Kisah kelucuan dan kepandaian dari Abu Nawas lainnya yaitu cerita di balik bulan penuh. Pada suatu malam yang terang benderang, ketika bulan purnama bersinar dengan kemilau peraknya, Abu Nawas duduk santai di beranda rumahnya. Ia menikmati angin sepai-sepai sambil memandang ke langit. Malam itu tampak istimewa, sebab bulan tampak lebih besar dan lebih bercahaya daripada biasanya. Beberapa tetangga Abu Nawas pun keluar dari rumah mereka dan berkumpul di pelataran, membicarakan keindahan malam itu. Namun, di tengah perbincangan itu, seorang lelaki tua datang dengan raut wajah yang penuh kebingungan. Ia mendekati Abu Nawas dan berkata, "Wahai Abu Nawas, aku mendengar bahwa engkau adalah orang yang cerdas dan penuh akal. Tolong bantu aku memahami satu hal yang mengganjal pikiranku." Abu Nawas tersenyum bijak dan menjawab, "Silakan, Pak Tua. Apa yang membuatmu begitu bingung pada malam seindah ini?" Lelaki tua itu menghela napas dan berkata, "Mengapa bulan tampak begitu besar malam ini? Apakah ada sesuatu yang terjadi di langit? Ataukah ini pertanda sesuatu yang tidak biasa?" Mendengar pertanyaan itu, beberapa warga yang berada di sekitar mereka ikut penasaran. Mereka mulai berbisik-bisik, mengaitkan kejadian tersebut dengan berbagai mitos dan kepercayaan yang berkembang di masyarakat. Ada yang mengatakan bahwa ini pertanda akan datangnya musim panen yang baik, ada pula yang khawatir bahwa ini pertanda bencana. Abu Nawas tertawa kecil lalu berkata, "Tenanglah, sahabat-sahabatku. Aku punya jawaban atas misteri ini. Namun, sebelum aku menjawabnya, mari kita bermain sebuah permainan. Setiap orang boleh mengajukan pendapatnya, dan jika ada yang benar, aku akan memberikan hadiah." Orang-orang pun bersemangat mengemukakan pendapat mereka. Ada yang mengatakan bahwa bulan sedang jatuh cinta kepada bumi, sehingga ia mendekat lebih dekat dari biasanya. Ada juga yang mengatakan bahwa bulan sedang bersedih karena kehilangan bintang sahabatnya, sehingga ia bersinar lebih terang sebagai tanda duka. Pendapat-pendapat itu terus mengalir, hingga akhirnya Abu Nawas mengangkat tangannya untuk meminta perhatian. "Saudara-saudaraku," katanya dengan nada berwibawa, "bulan tampak lebih besar malam ini bukan karena jatuh cinta atau bersedih. Ini semata-mata karena jaraknya dengan bumi sedikit lebih dekat dibandingkan biasanya. Cahaya bulan yang kalian lihat sebenarnya adalah pantulan dari cahaya matahari, dan ketika bulan berada di titik terdekat dengan bumi, ia tampak lebih besar dan lebih terang. Fenomena ini disebut sebagai supermoon." Orang-orang terdiam sejenak, lalu serentak bertepuk tangan kagum. "Luar biasa, Abu Nawas. Engkau memang memiliki kebijaksanaan yang tiada duanya," kata lelaki tua itu dengan penuh kekaguman. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Sahabat-sahabatku, kita harus selalu bertanya dan mencari tahu sebelum mempercayai sesuatu yang belum kita pahami. Ilmu pengetahuan adalah cahaya yang akan menerangi kegelapan ketidaktahuan kita." Malam itu, warga desa pun pulang dengan hati gembira. Mereka tidak hanya menyaksikan keindahan bulan purnama, tetapi juga mendapatkan pelajaran berharga dari Abu Nawas,
bahwa setiap fenomena di dunia ini dapat dijelaskan dengan ilmu dan akal sehat, bukan sekadar mitos belaka. Cerita keberanian dari Abu Nawas lainnya yaitu ketika Abu Nawas mengubah aturan. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid merasa bosan dan ingin menciptakan aturan baru untuk menghibur dirinya. Ia mengumpulkan para penasihat dan berkata, "Aku ingin membuat aturan yang unik dan menguji kecerdikan rakyatku. Barang siapa yang melanggar aturan ini akan mendapat hukuman berat." Para penasihat mendukung gagasan sang raja. Maka diumumkanlah aturan baru di seluruh negeri. Barang siapa yang menginjak halaman istana tanpa izin, akan dihukum cambuk 50 kali. Namun, jika seseorang tidak menginjaknya, ia harus membayar denda 10 keping emas. Aturan ini segera menjadi bahan pembicaraan di seluruh negeri. Rakyat bingung karena seolah-olah mereka tidak memiliki pilihan yang menguntungkan. Jika mereka melanggar aturan dan menginjak halaman istana, mereka akan dihukum cambuk. Namun, jika mereka mematuhi aturan dan tidak menginjaknya, mereka tetap harus membayar denda. Ketika Abu Nawas mendengar aturan ini, ia segera menyadari bahwa raja sedang bermain-main dengan kecerdikan rakyatnya. Maka, seperti biasa, ia memikirkan cara untuk mengakali aturan tersebut. Setelah berpikir sejenak, ia tersenyum dan berjalan menuju istana. Setibanya di sana, Abu Nawas berdiri tepat di perbatasan antara jalan umum dan halaman istana. Ia lalu mengangkat satu kakinya dan menahannya di udara, sementara kaki lainnya tetap berada di luar halaman istana. Para pengawal istana segera melaporkan kejadian ini kepada raja. "Wahai Paduka," kata salah satu pengawal, "Abu Nawas tidak menginjak halaman istana sepenuhnya, tetapi satu kakinya berada di dalamnya. Apakah ini termasuk pelanggaran?" Raja Harun al-Rasyid tertarik dan segera datang untuk melihat sendiri tingkah Abu Nawas. Dengan wajah penuh rasa ingin tahu, raja bertanya, "Wahai Abu Nawas, apa yang sedang kau lakukan?" Abu Nawas tersenyum penuh percaya diri. "Paduka Raja, hamba hanya ingin memastikan bahwa hamba menaati aturan dengan benar. Kaki kanan hamba tidak menginjak halaman istana, jadi hamba tidak perlu membayar 10 keping emas. Namun, kaki kiri hamba juga tidak sepenuhnya berada di dalam halaman, sehingga hamba tidak dapat dihukum cambuk." Raja tertegun mendengar jawaban Abu Nawas. Ia tidak menyangka ada seseorang yang bisa menemukan celah dalam aturan yang dibuatnya sendiri. Para penasihat yang mendengar hal ini pun terdiam, karena tidak ada peraturan yang jelas untuk situasi seperti ini. Raja Harun al-Rasyid akhirnya tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, sekali lagi kau berhasil mengalahkan kecerdasanku dengan akalmu yang luar biasa. Aku tidak bisa menghukummu karena kau tidak sepenuhnya melanggar aturan ini. Aku mengakui kecerdikanmu dan membebaskan seluruh rakyat dari aturan yang konyol ini." Rakyat yang mendengar keputusan raja bersorak gembira. Mereka berterima kasih kepada Abu Nawas yang telah menyelamatkan mereka dari aturan yang tidak adil. Sejak hari itu, Raja Harun al-Rasyid semakin menghormati Abu Nawas dan mengakui bahwa kecerdikannya memang luar biasa. Dan begitulah kisah ketika Abu Nawas mengubah aturan, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kecerdasan dan akalnya yang tajam. Kisah menarik lainnya dari Abu Nawas yaitu burung yang bernyanyi untuk Abu Nawas. Di sebuah negeri yang jauh, hiduplah seorang laki-laki cerdas dan penuh tipu daya bernama Abu Nawas. Kecerdasannya telah dikenal oleh seluruh rakyat, bahkan raja pun sering meminta nasihat darinya. Namun, dengan kepintarannya itu, Abu Nawas juga sering dijebak oleh orang-orang yang iri padanya. Suatu hari, seorang saudagar kaya bernama Hakim Al-Fajri merasa dengki terhadap kepopuleran Abu Nawas. Ia ingin mempermalukannya di depan raja. Maka, ia pun datang ke istana dengan membawa seekor burung kecil yang berwarna-warni dan memiliki suara merdu. "Wahai Paduka Raja," kata saudagar itu, "hamba telah menemukan burung ajaib yang hanya akan bernyanyi untuk orang yang benar-benar jujur dan bijaksana. Izinkan hamba mengujinya di hadapan Abu Nawas." Raja yang penasaran segera memanggil Abu Nawas ke istana. Dengan senyum khasnya, Abu Nawas tiba di hadapan raja dan saudagar itu. "Abu Nawas," kata raja, "jika engkau benar-benar jujur dan bijaksana, burung ini akan bernyanyi untukmu." Saudagar Hakim Al-Fajri kemudian membuka sangkar dan membiarkan burung itu bertengger di hadapan Abu Nawas. Semua orang menahan napas, menunggu burung itu mengeluarkan suaranya. Namun, burung itu diam saja. Saudagar itu tersenyum sinis. "Lihatlah, Paduka. Burung ini tak mau bernyanyi." Artinya, Abu Nawas bukanlah orang yang jujur dan bijaksana.
Orang-orang mulai berbisik-bisik, meragukan kebijaksanaan Abu Nawas. Namun, tanpa kehilangan ketenangannya, Abu Nawas tertawa kecil. "Wahai Raja," katanya, "apakah Paduka percaya bahwa burung ini bisa menilai hati manusia?" Raja terdiam sejenak. "Lalu mengapa burung itu tidak bernyanyi?" tanya Raja. Abu Nawas mendekat dan berbisik pelan, "Paduka, apakah sebelumnya burung ini telah bernyanyi untuk Tuan Saudagar?" Raja menoleh ke arah Saudagar. Dengan gugup, Saudagar itu menggeleng. "Jika begitu, bagaimana kita tahu bahwa burung ini benar-benar bisa membedakan orang jujur atau tidak?" lanjut Abu Nawas. "Bukankah bisa jadi burung ini hanya diam karena ketakutan atau karena memang tidak ingin bernyanyi?" Raja mengangguk-angguk. Ia pun menatap Saudagar itu dengan tajam. "Katakanlah, Hakim Al-Fajri, apakah burung ini pernah kau dengar bernyanyi?" Saudagar itu semakin kebingungan. Dengan terbata-bata, ia berkata, "Hamba hanya mendengar katanya, Paduka." Raja pun tertawa terbahak-bahak. "Jadi, kau membawa burung yang tidak pernah bernyanyi, lalu menuduh Abu Nawas tidak jujur? Sungguh tipu daya yang konyol." Saudagar itu pun tertunduk malu. Ia akhirnya dihukum karena mencoba menipu raja. Sementara itu, Abu Nawas pulang dengan membawa burung tersebut. Dan, saat malam tiba, ketika tidak ada satu orang pun di sekitarnya, burung itu akhirnya berkicau dengan merdu di tangan Abu Nawas. Ternyata, kata Abu Nawas sambil tersenyum, burung ini hanya bernyanyi untuk orang yang sabar dan cerdik. Sejak saat itu, burung tersebut menjadi teman setia Abu Nawas, bernyanyi di setiap malam yang sunyi. Kisah menghibur lainnya dari Abu Nawas yaitu kisah Abu Nawas dan bola api di tengah istana. Di kota Baghdad yang makmur, Sultan Harun al-Rasyid memerintah dengan bijaksana, tetapi selalu dikelilingi oleh menteri-menteri yang iri dan penuh tipu muslihat. Salah satu orang yang sering membuat para menteri itu geram adalah Abu Nawas, seorang lelaki cerdik yang seringkali berhasil mengakali siapa saja dengan kepandaiannya. Sebuah kejadian misterius. Pada suatu malam, istana digegerkan oleh sebuah peristiwa aneh. Saat para penjaga tengah berpatroli di halaman istana, tiba-tiba sebuah bola api besar muncul entah dari mana dan melayang di tengah-tengah taman istana. Api itu tidak membakar pohon atau rumput di sekitarnya, tetapi terus berputar-putar di udara, mengeluarkan cahaya terang yang membuat semua orang panik. "Ada sihir. Ada jin yang mengganggu istana," teriak salah seorang penjaga sebelum berlari ketakutan. Sultan Harun al-Rasyid yang mendengar laporan itu segera keluar dari kamarnya, diikuti oleh para menteri yang tampak lebih penasaran daripada ketakutan. Mereka melihat bola api itu melayang dengan tenang, bersinar terang seperti matahari kecil di malam hari. Para menteri yang rakus. Para menteri, yang selalu mencari cara untuk mengambil hati Sultan, segera mengusulkan berbagai teori. "Tuanku, ini adalah tanda dari langit. Mungkin para dewa sedang menguji kerajaan kita," kata seorang menteri yang suka berbicara tentang hal-hal mistis. "Tidak, Tuanku. Ini adalah ulah penyihir jahat yang ingin menghancurkan istana. Kita harus segera menangkap para penyihir di kota," kata menteri lainnya dengan penuh semangat. Namun, Sultan tidak terburu-buru mengambil keputusan. Ia justru teringat pada seseorang yang selalu bisa menemukan solusi untuk masalah-masalah aneh, Abu Nawas. "Panggil Abu Nawas. Hanya dia yang bisa menjelaskan misteri ini," perintah Sultan. Abu Nawas dipanggil ke istana. Malam itu juga, para pengawal segera mencari Abu Nawas dan membawanya ke istana. Saat ia tiba, ia melihat bola api tersebut melayang dengan indah di tengah taman. Sambil mengelus janggutnya, Abu Nawas tersenyum kecil. "Tuanku, bolehkah saya melihat lebih dekat bola api ini?" tanyanya. Sultan mengangguk, dan Abu Nawas pun berjalan mendekat. Ia mengamati bola api itu dengan penuh perhatian, lalu mengedarkan pandangannya ke sekitar taman. Setelah beberapa saat berpikir, Abu Nawas tertawa kecil. "Ah, ini tidak berbahaya, Tuanku. Ini bukan sihir, bukan tanda dari langit, dan bukan pula ulah penyihir jahat." Para menteri terkejut. "Bagaimana kau bisa yakin, Abu Nawas?" tanya salah seorang dari mereka. Abu Nawas tersenyum licik. "Saya yakin karena saya tahu siapa yang melakukan ini, dan saya tahu apa tujuan mereka." Sebuah tipu muslihat yang cerdik. Abu Nawas mendekati Sultan dan berbisik, "Tuanku, bolehkah saya mengajukan satu permintaan sebelum saya mengungkap rahasia bola api ini?" Sultan yang sudah penasaran segera mengiyakan. "Apapun yang kau minta,"
Akan kukabulkan jika penjelasanmu masuk akal. Abu Nawas pun berdiri dan dengan suara lantang berkata, jika saya bisa menjelaskan kejadian ini dengan benar, saya ingin mendapatkan hadiah uang emas sebanyak yang bisa saya bawa dengan kedua tangan saya. Sultan tertawa. Baik. Jika jawabanmu memuaskanku, aku akan memberikan hadiah itu. Abu Nawas pun melangkah ke tengah taman, menghadap para menteri yang sejak tadi tampak gelisah. Bola api ini bukan berasal dari sihir, tetapi dibuat oleh manusia, kata Abu Nawas. Para hadirin terkejut. Bagaimana bisa? Abu Nawas menjelaskan, seseorang telah menyalakan api di dalam sebuah bola kaca besar yang diisi gas ringan. Dengan begitu, bola ini bisa melayang di udara seperti lampion. Ia lalu menatap para menteri dan tersenyum. Dan yang lebih menarik, saya yakin bahwa orang yang menciptakan bola api ini adalah seseorang dari dalam istana sendiri. Para menteri mulai panik. Salah satu dari mereka tiba-tiba berdiri dan berteriak, itu tidak mungkin. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hal itu di istana tanpa sepengetahuan kita. Abu Nawas tertawa. Justru karena itu, saya yakin orang yang membuat bola api ini adalah kalian, wahai para menteri. Rahasia terungkap. Sultan mengerutkan dahi. Abu Nawas, apa maksudmu? Abu Nawas menjelaskan dengan santai, para menteri ingin menakut-nakuti tuanku dengan membuat kejadian aneh, agar mereka bisa mengusulkan solusi dan mendapatkan lebih banyak kekuasaan. Jika Sultan percaya bahwa ini adalah sihir, maka Sultan akan memberikan mereka wewenang lebih besar untuk menangkap orang-orang yang tak bersalah. Sultan menoleh ke para menterinya yang mulai terlihat gelisah. Abu Nawas melanjutkan, saya yakin, jika kita mencari ke ruangan para menteri, kita akan menemukan sisa bahan-bahan untuk membuat bola api ini. Sultan segera memerintahkan para penjaga untuk menyelidiki kamar para menteri. Tak lama kemudian, mereka kembali membawa bukti-bukti berupa pecahan kaca dan minyak yang digunakan untuk membuat bola api tersebut. Hukuman dan hadiah. Murka, Sultan Harun al-Rasyid berdiri dan menunjuk para menteri yang terbukti bersalah. Kalian telah mencoba menipuku dengan sihir palsu. Aku tidak membutuhkan penasihat licik seperti kalian. Mulai hari ini, kalian semua dipecat dari jabatan kalian. Para menteri meratap dan memohon ampun, tetapi keputusan Sultan sudah bulat. Sultan lalu menoleh kepada Abu Nawas dan tersenyum. Abu Nawas, kau memang yang paling cerdik di antara semuanya. Sesuai janjiku, kau akan mendapat hadiah emas sebanyak yang bisa kau bawa dengan kedua tanganmu. Abu Nawas berterima kasih dan dengan cepat mengambil 2 karung kecil, mengisinya dengan emas, lalu mengangkatnya dengan kedua tangannya. Sultan tertawa melihat kecerdikannya yang tak pernah habis. Malam itu, Abu Nawas pulang dengan kantong penuh emas, sementara istana kembali damai tanpa para menteri yang licik. Sejak hari itu, kisah Abu Nawas dan bola api di tengah istana menjadi cerita legendaris di seluruh Baghdad.